Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang mata kuliah pedagogi. Insyaallah hari ini akan kita bahas 3 topik pembahasan. Yang pertama, konsep pendidik dalam pendidikan, kemudian konsep belajar dan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu pembelajaran active learning. Satu persatu insyaallah akan kita bahas. Jadi yang pertama yaitu konsep pendidik dalam pendidikan. Yang pertama, definisi pendidik. Muhammad Fadil Jamil menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih baik sehingga terangkat derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Sementara itu, Zaki Darajat menjelaskan bahwa pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik. Jadi dalam pembahasan ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pendidik adalah orang yang memberikan fasilitas, orang yang membantu untuk berkembangnya peserta didik, baik dari aspek sikapnya, kemudian tingkah laku, dan juga keterampilan dari setiap peserta didik. Sehingga seorang pendidik merupakan orang yang memang memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu, kemampuan untuk menanamkan sikap yang baik, dan kemampuan untuk membina keterampilan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Berikutnya, setiap peserta didik tidak hanya mampu menyampaikan ilmu, sebatas menyampaikan ilmu, akan tetapi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik. Yang pertama, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini yaitu kemampuan seorang guru atau pendidik dalam hal keilmuan materi ajar yang disampaikan. Jadi contohnya misalnya dia mengajar fisika, maka kompetensi profesional adalah keahliannya dalam konten fisika, keahliannya dalam memahami atau menyampaikan materi-materi dalam pelajaran fisika. Jadi kompetensi profesional, setiap guru harus mampu memahami, mendalami ilmu yang ia sampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, kompetensi pedagogik Jadi kompetensi pedagogik dalam arti lebih teknis, yaitu kemampuan setiap guru untuk mempersiapkan pembelajaran, kemampuan guru untuk menyampaikan pembelajaran, kemampuan guru untuk mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Bahkan tidak hanya itu, kemampuan guru dalam kompetensi pedagogik ini, bagaimana guru mampu melibatkan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya aktif pada satu pusat saja, yaitu guru, akan tetapi berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa dan arti guru mampu mengaktifkan pembelajaran di dalam lingkungan kelas. Kemudian yang ketiga, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian dalam arti bahwa guru memiliki kepribadian yang baik, yang mulia, atau dalam arti adab atau akhlak yang baik. Sehingga dengan adab atau akhlak yang baik tersebut, setiap guru mampu menanamkan atau menyemai akhlak-akhlak baik ke dalam diri peserta didiknya, yang diawali dari diri peserta, dari diri pendidik. Kita ambil contoh misalnya ketika guru ingin menanamkan kepada peserta didik untuk disiplin masuk kelas, maka diawali dengan guru yang disiplin dalam mengajar, disiplin dalam masuk kelas. Kemudian contoh lain misalnya ketika ingin menanamkan perilaku kebersihan, sikap kebersihan dalam diri peserta didik, maka setiap ada sampah yang terlihat, maka guru mencontohkannya dengan mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Amat bertolak belakang ketika ingin menanamkan kepribadian yang baik, sikap yang baik kepada peserta didik, namun gurunya belum
memulainya dengan kebaikan akhlaknya. Ketika ia berusaha menanamkan atau memulai kebaikan akhlak tersebut dalam dirinya, maka ia akan lebih mudah untuk menyemai atau menanamkan kepribadian atau akhlak yang baik ke dalam diri peserta didiknya. Dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Jadi setiap guru harus juga mampu menjalin interaksi dengan sesama guru, mampu menjalin interaksi dengan setiap peserta didik, dan juga mampu menjalin interaksinya dengan masyarakat, sehingga setiap guru itu mampu membangun jaringan yang lebih baik, membangun keakraban, membangun silaturahim, kedekatan dengan orang tua siswa, dengan guru yang lain, dengan siswa tersebut, ya, dengan siswanya sendiri di dalam kelas. Ketika ia berusaha atau mampu memiliki kompetensi sosial ini, maka ia akan lebih mudah untuk menyampaikan ilmunya atau menanamkan kebaikan-kebaikan kepada setiap peserta didiknya. Baik, berikutnya yaitu konsep belajar dan pembelajaran, ya, konsep belajar dan pembelajaran. Jadi definisi belajar dan pembelajaran yang akan kita bahas terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan belajar? Jadi belajar adalah proses menciptakan hubungan antara sesuatu pengetahuan yang sudah dipahami dan sesuatu pengetahuan yang baru. Dari pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua, belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun atau mengkonstruk pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Kemudian yang ketiga, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya, dalam perspektif psikologis, bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan. Baik, dari beberapa pandangan ini, maka kita ambil kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan, ya, proses perubahan. Perubahan dalam arti apa? Perubahan dari sisi kognitif siswa, dari pengetahuan siswa yang dahulunya dia tidak tahu terhadap suatu materi, maka setelah ia belajar, ia akan paham dari suatu materi tersebut. Proses perubahan dari sisi sikap peserta didik. Kalau dulu sikapnya belum baik, setelah ia belajar, ya, 1 hari, 2 hari, akan bertahun-tahun, maka akan ada perubahan sikapnya yang dapat dilihat. Kemudian itu perubahan dari keterampilan, ya, keterampilan atau keahlian siswa dalam suatu hal. Ketika sebelumnya ia belum mampu untuk misalnya dalam praktek fisika misalnya, namun setelah diajarkan, setelah belajar, maka ia akan mampu untuk memperoleh ilmu, ya, dan mampu menerapkannya, mempraktekkan praktek fisika tadi atau pembelajaran fisika tadi, sehingga dapat terlihat dari perubahan keterampilannya. Sehingga setelah itu terjadi, maka itulah yang dinamakan belajar. Sehingga ketika seseorang dinamakan belajar adalah seseorang yang sudah mengalami perubahan, ya, baik dari pengetahuannya, sikapnya, dan juga keterampilannya semakin meningkat ke arah yang lebih baik. Selanjutnya pembelajaran, ya, pembelajaran dalam arti usaha, ya, usaha untuk mencapai tujuan berupa kemampuan tertentu atau usaha untuk terciptanya situasi belajar sehingga peserta didik memperoleh atau meningkat pengetahuannya. Ya, jadi untuk pembelajaran ini lebih pada bagaimana setiap guru mempersiapkan atau mendesain pembelajarannya agar setiap pembelajaran yang disampaikan, materi yang disampaikan dapat dipahami oleh setiap peserta didik. Setiap guru mampu melihat bagaimana modalitas belajar siswanya. Ketika ia dari siswanya modalitas belajarnya dari audio atau lebih cenderung kepada pendengarannya, maka guru mampu memfasilitasi atau mendukung proses pembelajarannya dengan menambah dengan audio, dengan musik atau lain sebagainya. Sehingga dengan itu siswa atau peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian ketika ada siswa yang modalitas belajarnya visual, yaitu dari gambar, maka setiap guru mampu memfasilitasi pembelajarannya, memfasilitasi siswanya dengan
menyiapkan media pembelajaran dengan gambar. Ya, bisa menggunakan poster atau media kertas karton misalnya yang sudah dibuat, sudah ditulis dengan materi pembelajaran, sehingga bahkan ditambah lagi dengan warna-warni dari setiap poster tersebut, membuat daya tarik dari siswa tersebut yang cenderung pembelajaran dengan visual akan lebih mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu audiovisual. Kalau tadi hanya audio atau visual saja, maka juga dengan audiovisual seperti ini, yaitu dengan video atau menampilkan video pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswanya terkait dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Dan juga selain dari visual dan audiovisual, guru juga harus memfasilitasi siswanya yang cenderungan belajar dengan kinestetik. Kinestetik itu dalam arti bahwa setiap siswa yang belajar dengan gerakan, ya. Siswa tidak akan betah ketika belajar hanya duduk diam mendengarkan materi atau ceramah dari gurunya, akan tetapi dengan kegiatan yang lebih memberikan fasilitas kepada siswa untuk bergerak, ya, untuk mobilitasnya bergerak sana sini. Namun dalam hal tersebut dimasukkan materi pembelajaran. Misalnya siswa mengambil soal dari sudut kelas, kemudian menempelkan materi atau jawabannya ke depan kelas, sehingga ada pergerakan mobilitas dari siswa tersebut, sehingga ia tidak sebatas duduk di kursinya atau di bangkunya, namun ia bergerak, ya, ke sana kemari. Namun di dalam pergerakan tersebut ia mengambil pelajaran atau materi yang disampaikan oleh gurunya. Baik, untuk komponen dalam proses pembelajaran, yang pastinya adalah tujuan pembelajaran. Jadi di awal proses pembelajaran, guru menyampaikan pembelajaran atau menyampaikan tujuan apa yang akan dicapai dari proses pembelajaran hari tersebut, hari itu, ya. Jadi contohnya misal dalam pembelajaran fisika hari ini anak-anak kita akan belajar tentang pengukuran. Maka setelah Anda belajar pada hari ini, maka Anda mampu mengukur, ya, luas bangunan misalnya. Ya, itu tujuannya. Jadi disampaikan ke peserta didiknya. Kemudian ada pembahasan pembelajaran. Setelah tujuan disampaikan, juga ada bahan materi pembelajaran yang disampaikan gurunya, ya, yang merupakan materi yang dipersiapkan untuk memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya ada yaitu kegiatan belajar dan mengajar, ya. Kegiatan belajar dan mengajar adalah proses yang bagaimana guru mendesain, melakukan memfasilitasi siswa dalam belajar, yang dalam hal ini kegiatan belajar tidak hanya berfokus atau berpusat pada guru hanya sekedar ceramah, akan tetapi guru memfasilitasi siswanya untuk ikut belajar, ikut mencari informasi dari berbagai media atau sumber belajar yang ia dapati. Selanjutnya yaitu metode, strategi, media dan sumber belajar, ya. Jadi dengan adanya metode, strategi yang beragam, bervariasi, media pembelajaran yang bervariasi, bahkan sumber belajar yang bervariasi, maka membuat siswa lebih tertarik, lebih bersemangat dalam belajar, sehingga ia tidak monoton dalam satu pembelajaran, namun ia berusaha mencari media sumber belajar lain yang tidak hanya di dalam kelas namun di luar kelas. Contohnya pada hari misalnya seorang guru menyampaikan materi tentang pengukuran, guru mengajak siswa untuk ke perpustakaan untuk mencari atau membaca materi tentang pengukuran. Setelah membaca itu, guru kembali mengajak siswanya kembali ke kelas dan menyampaikan atau meminta setiap individu, setiap siswa untuk menyampaikan apa yang sudah ia dapatkan dari bacaannya di dalam perpustakaan. Itu menjadi memberikan semangat buat siswa untuk mencari informasi terkait dengan materi yang disampaikan. Lanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran, ya. Jadi evaluasi ini tidak terlepas dari proses pembelajaran. Jadi berhasil atau tidaknya maka akan diukur melalui evaluasi pembelajaran. Setelah pembelajaran dilaksanakan, ya, disampaikan, kalau tidak melakukan tes tulis misalnya, maka guru mampu menanyakan siswa secara individu, yaitu dengan tanya jawab. Nah, kalau di dalam kelas, kalaupun seandainya di akhir semester, maka dilakukan dengan ujian, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, sehingga pembelajaran yang sudah disampaikan dapat terukur apakah berhasil atau belum, apakah
materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa atau belum. Sehingga komponen dari pembelajaran ini harus semuanya terlaksana atau harus ada di dalam proses belajar dan pembelajaran. Ya, jadi untuk teori belajar juga ada beberapa teori belajar yang dapat kita pahami secara umum, yaitu pertama behaviorisme, yaitu berpandangan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya stimulus dan respon. Stimulus ini itu rangsangan, respon itu umpan balik dari stimulus yang diberikan. Jadi proses pembelajaran dilakukan dengan adanya hubungan antara stimulus dan respon, baik yaitu dalam arti guru memberikan stimulus kepada siswanya, kemudian siswa memberikan respon atau memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian humanisme, yaitu dalam arti belajar merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga setiap siswa dikatakan belajar ketika ia berusaha mampu memahami lingkungannya dan dirinya, ya, sehingga ia mampu berupaya memperbaiki lingkungannya, memperbaiki kehidupannya menjadi manusia seutuhnya yang berusaha memanusiakan manusia, ya, menjadikan manusia yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kognitif, berpandangan bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Nah, dalam hal ini teori ini beranggapan bahwasanya belajar merupakan bagaimana siswa itu untuk belajar mandiri, membangun kognitifnya, ya, memperoleh pemahaman dari materi-materi yang ia dapatkan, tidak hanya dari guru namun dari media pembelajaran atau sumber belajar lain yang ia dapatkan, kemudian ia rangkum, kemudian ia ambil kesimpulan dari materi pembelajaran yang sudah ia dapatkan. Selanjutnya yaitu konstruktivisme, ya, yaitu bagaimana belajar dalam hal ini yaitu proses untuk membangun sebuah ide atau gagasan peserta didik, ya, hampir sama dengan kognitif tadi. Maka belajar merupakan upaya dalam membangun pemahaman, membangun gagasan, sehingga dalam pembelajaran tidak hanya berpusat pada siswa dan berpusat pada guru atau pendidik untuk menyampaikan pembelajaran, akan tetapi siswa diajak untuk membangun gagasan dari materi yang sudah ia dapatkan. Selanjutnya pembelajaran active learning, ya, secara umum pembelajaran active learning yaitu proses pembelajaran yang berusaha melibatkan peserta didik untuk turut serta dan aktif, ya, baik fisik, psikis maupun emosinya dalam proses pembelajaran. Seperti di awal tadi disampaikan bahwa dalam pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru sebagai sumber belajar, akan tetapi siswa berusaha mencari informasi terkait dengan materi pembelajaran yang dibahas, ya. Jadi ada beberapa model belajar active learning yang dapat kita terapkan. Misalnya ada jigsaw, yaitu dengan guru membuat beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok menjadi tim ahli untuk menyampaikan materi dari topik pembahasan yang dibahas, ya. Kemudian setiap siswa tadi yang menjadi ahli berkeliling menyampaikan ke setiap grup untuk menyampaikan materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua ada poster comment, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan pandangan terhadap sebuah poster yang ditampilkan. Jadi guru menyampaikan atau menampilkan poster atau gambar, kemudian siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan komentar atau pandangan terhadap poster atau gambar yang ditampilkan oleh guru. Contohnya yang ketiga yaitu index card match, yaitu meminta peserta didik untuk menemukan pasangan jawaban dari pertanyaan yang didapatkan. Jadi contoh, siswa A mendapatkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan gerak misalnya. Kemudian siswa B mendapatkan jawaban kertas lembar dengan jawaban gerak adalah bla 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 bla. Ya, maka siswa tersebut diminta untuk mobile, untuk bergerak sana kemari untuk menanyakan apa jawaban kamu, dan mencari jawaban yang tepat dari pertanyaan yang ia dapatkan. Sehingga dari hal tersebut ia mendapatkan informasi dari pertanyaan yang ia dapatkan dengan berusaha mencari jawabannya kepada teman yang lain. Selanjutnya yaitu brainstorming. Brainstorming yaitu pembelajaran dengan mencurahkan pendapat, ya. Jadi di awal misalnya guru menyampaikan apa yang pandangan Anda anak-anak tentang
atau pendapat Anda tentang pengukuran atau gerak. Kemudian setiap siswa diberi kesempatan untuk memberikan pandangan yang meskipun belum tentu benar atau salahnya, akan tetapi guru membangkitkan semangat siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian itu everyone is teacher, ya. Jadi setiap siswa itu menjadi guru buat temannya. Ada 2 orang berpasangan, kemudian mencari informasi, kemudian mengajari temannya, ya, sehingga dari temannya tersebut ia mendapatkan informasi lebih dari materi yang disampaikan gurunya. Kemudian terakhir yaitu chalk talk, ya, yaitu pembelajaran yang bagaimana siswa diajak aktif berkeliling setiap dari lingkungan kelasnya tersebut untuk menuliskan pandangannya. Misalnya dari ada 5 papan tulis atau 5 kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kemudian guru menyampaikan setiap pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Kemudian setiap siswa tadi menjawab dengan pandangan, dengan gagasannya, dengan pendapatnya tersebut ke setiap karton atau kertas yang ditempelkan. Misalnya pertanyaan untuk pertanyaan A, kertas karton B, pertanyaan untuk pertanyaan B, maka siswa akan berkeliling untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam kertas karton atau papan tulis tersebut, sehingga siswa mengeluarkan pendapatnya, siswa menyampaikan gagasannya melalui tulisan yang ditulisnya secara berkeliling, ya, mobile, sehingga ia tidak hanya duduk tenang di tempat duduknya, akan tapi ia berusaha aktif dalam pembelajaran. Baik, kiranya sepintas dari pembelajaran active learning yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat kita terapkan dalam kegiatan belajar di kelas. Jadi tadi sebagai kesimpulan saya ulangi, ada 3 tadi pembahasan kita, yaitu tentang konsep pendidik dalam pendidikan, kemudian konsep belajar pembelajaran, dan pembelajaran active learning. Jadi pendidik tadi merupakan orang atau individu yang membantu memfasilitasi siswa, tumbuh kembangnya siswa dari fisik, psikis, atau emosionalnya, ya. Kemudian dalam pembelajaran yaitu proses perubahan siswa, ya, baik dari kognitifnya, sikapnya maupun keterampilannya, dan juga yang terakhir tentang active learning, yaitu kegiatan pembelajaran yang berusaha melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Beberapa model pembelajaran ini dapat kita terapkan untuk berusaha mengaktifkan atau melibatkan siswa dalam pembelajaran. Mudah-mudahan uraian singkat ini dapat bermanfaat buat kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.